Oke, Bu. Ya. Saya ambil ini Bu, saya izin ya. Baik, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera. Salam kenal untuk Ibu dosen yang luar biasa, Ibu Rini Novita, yang 4 mata kuliahnya masuk ke dalam praktisi mengajar, itu adalah prestasi yang luar biasa ya Ibu ya. Sukses selalu dan salam kenal untuk Adinda, untuk adik-adik semua yang ada di sini ya. Ini sepertinya satu ruangan ini berada di lab komputer ya Ibu ya. Iya, berada di lab komputer semua, Bu. Ya, berarti ini enak nanti ketika kita bilang dari sini bisa langsung dicobakan juga langsung di situ ya Ibu ya. Iya, langsung. Iya, nah baik. Jadi untuk lebih lanjut kita mulai. Izin saya boleh share screen ya Ibu ya. Boleh, Ibu. Baik. Adminnya kampus. Baik. Apakah sudah kelihatan Ibu dan adik-adik semuanya? Oke. Ya. Sudah kelihatan ya? Sudah? Baik. Izin Bu Rin, sudah kelihatan slide-nya Bu Rin? Oke, baik ya. Nah, kalau sudah kelihatan, biar kita lanjutkan. Jadi, kita lanjutkan saja. Desain media interaktif itu adalah salah satu mata kuliah di pendidikan informatika pada Universitas PGRI Sumatera Barat. Di sini ada dua gadis cantik ya Bu Rin ya. Ada dua gadis cantik nih ya. Di rumah kita wanita ya Bu, di sini kita gadis ya. Nah, jadi ada Ibu Rini Novita, SPD MPDT, selaku dosen pengampu, dan yang sudah luar biasa adik-adik kenal semuanya. Dan ada di sini saya, ya. Kalau orang Padang bilang kakak Uni ya Bu Rini ya. Boleh panggil kakak, boleh, atau Uni, atau Ibu juga boleh ya. Jadi nama saya Gus Depilas Junita Saragi, di sini sebagai dosen praktisi. Jadi berkolaborasi dengan Ibu Rini untuk menyampaikan mata kuliah media interaktif. Nah, jadi sedikit perkenalan singkat untuk adik-adik semua ya, sebagai sedikit motivasi. Nah, jadi Ibu itu juga adalah Eskom. Jadi izin Ibu nanti adik-adik kalau tamat gelarnya Eskom atau SPD ya? SPD ya? Iya, karena guru ya. Nah, jadi saya gelarnya Eskom, tapi kemarin mengambil akta 4 supaya bisa menjadi guru. Nah, jadi kalau adik-adik semua di sini sudah langsung ilmu komputernya di situ, ilmu pendidikannya di situ ya. Nah, jadi saya adalah guru di SMA Negeri 1 Bilahulu, guru bimbingan layanan TIK, dan juga merupakan sahabat rumah belajar Kemendikbud tahun 2021 dan 2022. Lalu merupakan guru penggerak juga, dan merupakan seorang Google Certified Trainer dan dosen praktisi program praktisi mengajar Kemendikbudristek. Jadi satu pesan saya untuk adik-adik semua di sini, terkhusus kita adalah mahasiswa jurusan informatika, teknologi, begitu ya. Apa yang membedakan kita dari mereka-mereka yang memang bukan dibekali secara khusus di bidang informatika adalah teknologi itu diciptakan untuk membantu kita, bukan untuk menggantikan kita. Jadi bagaimanapun teknologi itu tidak lebih hebat dari manusia yang menciptakannya. Tetap adik-adik yang lebih hebat. Permasalahannya bagaimana adik-adik untuk ya menggunakan teknologi itu sehingga membantu semua pekerjaan adik-adik. Nah, itu sedikit perkenalan singkat dari saya. Nah, sekarang langsung saja ya. Di sini ada kesepakatan kelas nih ya.
Jadi apa sih kesepakatan kelas itu? Jadi adik-adik kalau selama ini kan kita tahu itu namanya peraturan ya. Nah, jadi di sini ada yang disebut dia dengan kesepakatan kelas. Sebentar izin saya share screen kembali tertutup. Ya, kesepakatan itu adalah hal-hal apa sih yang kita adakan di ruang Zoom ini selama perkuliahan. Berlangsung 6 pertemuan ya Bu Rin ya. Jadi selama 6 pertemuan daring 2 jam ini, apa saja sih kesepakatan yang bisa kita sepakati bersama, supaya kelas kita ini berjalan tertib, nyaman, dan terlebih lagi, adik-adik bisa memang mendapatkan apa yang akan disampaikan. Seperti itu ya. Nah, jadi dia ini, sebentar ditutup. Jadi ada kesepakatannya. Kira-kira yuk, silakan ketik di kolom chat apa sih kesepakatan yang kita sepakati bersama. Misal nih, Ibu kasih contoh ya, raise hand ketika akan bertanya begitu. Yang lainnya bantu, silahkan ketik di kolom chat kesepakatan apa yang bisa kita lakukan di kelas kita bersama ini, bersama Ibu Rini dan bersama saya Ibu Bus. Ya silahkan, Ananda sekalian silahkan ketikkan di kolom chat. Dan jangan malu-malu, sudah semester 4 nih ya, dapat bocoran semalam dari Bu Rini ya kan Bu Rini ya. Dan adik-adik semua di sini itu dididik untuk menjadi guru. Nah, harus bisa menyuarakan pendapatnya. Ayo silahkan. Nah, yang pertama tadi, oke. Kenapa ditutup share screen-nya ya? Nah, apa kesepakatan kita? Yang pertama tadi Ibu bilang, oke, kita sama-sama kerjakan ya, supaya karena ini kesepakatan ini dari kita, berarti silahkan raise hand apabila ingin bertanya. Nah, itu yang pertama. Oke. Nah, yang berikutnya udah ada tuh, masih satu orang tuh di kolom chat yang menyampaikan kesepakatannya. Yang kedua, hadir. Ini hadir apa ini? Ayo, siapa ini? Reski Budiman. Silakan Reski, hadir bagaimana? Hadir tepat waktu ya, Res ya. Begitu? Iya, yang kedua, hadir tepat waktu. Oke. Oke, hadir tepat waktu. Oke, silakan. Apa ini saja kesepakatan kita? Cukup 2 saja. Harmida, ayo Harmida, ada kesepakatannya? Kurniasi, Nabila, ada? Diketik saja di kolom chat, tidak apa. Cukup 2 saja? Nah, ya. Kalau cukup 2 saja, kita sepakati hanya 2 saja. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, jadi ini kesepakatan kita 2 saja katanya, biar nggak usah banyak-banyak ya. Jadi buat adik-adik sekalian, apabila nanti ada hal yang ingin ditanyakan, silakan gunakan tombol raise hand terlebih dahulu, lalu kemudian hadir tepat waktu, seperti itu. Ini tadi sudah hadir tepat waktu semua, kebetulan berada dalam room yang sama ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk dulu. Yuk, biar suasananya tidak kaku gitu ya. Coba dulu, Ibu mau tanya ya, ketik di kolom chat ya. Adik-adik semua di sini mengambil pendidikan informatika, apakah memang benar-benar ingin menjadi guru atau ikut-ikutan? Nah, pilihannya 1, memang benar menjadi guru. 2, ikut-ikutan. Ayo silakan ketik di kolom chat 1 atau 2. Ayo silakan. Ketik di kolom chat 1 atau 2. 1 berarti benar-benar ingin jadi guru. 2 berarti ikut-ikutan biar booming jurusannya begitu. Ya, ini udah ada 1 orang nih.
Emang bener mau jadi guru. Debbie Sartika, bagus Debbie ya. 2. Nabila, wow. Ini Nabila mana nih ya? Elia, memang benar mau jadi guru. Oke, masih 3. Di ruang Ibu ada 21 partisipan termasuk saya dan Bu Rini, berarti harus ada 19 nih. Mau jadi penerus Ibu sebagai guru. Ya bagus, luar biasa. Reski mau jadi guru. Oke. Yang lain? Nah, oke, Iksan 1 mau jadi guru. Nah, sekarang dari ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5, 6. Yang suara yang masuk, ada 1 nih yang menarik perhatian saya. Silahkan kepada Nabila, boleh open kamera, boleh open sound-nya. Coba dulu cerita sedikit kenapa pilihannya 2. Iya, silahkan kepada Nabila Aprilione. Buka kamera dan aktifkan sound-nya. Ada Nabila? Nggak usah malu, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar di sini. Kita saling diskusi. Itulah bedanya mahasiswa dengan siswa, ya. Kamu lihat mahasiswa. Assalamualaikum. Sabihin aja mag-aradyo. Oh, ikaling yun. Ada Nabilanya. Iya, Bila, Bu. Bilang. Nabila, ayo silakan nih. Ini yang mengetik Nabila, silakan, ayo. Cerita nih kenapa pilihannya nomor 2. Jawab saja. Jawab saja. Baiklah, saya akan mewakilkan jawaban dari Nabila. Karena Nabila ikut-ikutan mau menjadi guru. Iya, ikut-ikutan tuh, ya kan? Cerita dong ya, kenapa ikut-ikutan? Oke, ya. Nggak apa-apa. Nah, ini kan kita pertemuan pertama daring bersama saya. Nah, kita menemukan satu kasus di sini. Ketika kita berkumpul bersama di satu ruangan, sama-sama menggunakan Zoom, lalu terjadilah hal seperti ini. Ayo, ketika ada gema suara ini namanya itu apa kira-kira? Diketik pun nggak apa-apa ya, kita gunakan kolom chat ini ya. Kan adik-adik semua ini berada dalam satu room yang sama, lalu sama-sama membuka, ada yang buka HP, ada yang buka komputer, tapi ternyata ketika seperti tadi Nabila bicara, stalling dia itu. Nah, itu dia. Suaranya tabrakan, kan begitu ya. Kira-kira ada yang mau kasih saran kalau supaya ketika berada di Zoom yang seperti ini, supaya tidak tabrakan, apa media yang kita gunakan supaya sama-sama mendengar dan sama-sama bisa menyampaikan aspirasi. Yuk, kita sama-sama mahasiswa informatika di sini. Ibu juga alumni informatika nih. Bu Rini juga jurusan informatika. Yuk, silahkan. Kita sharing bersama. Jadi kelas kita saling sharing istilahnya di sini. Nabila yang berkacamata. Kira-kira bagaimana supaya suaranya jangan stalling Nabila berkacamata? Karena Nabila tuh kalau nggak salah nama perempuan kalau nggak salah ya. Apa itu Bang? Kita pakai apa supaya tidak stalling suara kalau bersamaan?
Ya, yang lain ketik aja nggak apa-apa yuk. Diketik di kolom chat, Bu pakai ini Bu, begitu. Yuk, Harmida boleh diketik di kolom chat. Firman boleh. Tuh Firman tuh udah pakai tuh. Makanya Firman nggak storing tuh. Yuk silakan. Firman lagi memakai yang saya tanya itu. Apa Fir? Firman pakai apa itu Fir? Oh, ada yang kolom chat nih. Earphone, headset, ya good ya. Jadi ke depan adik-adik semua boleh supaya satu ruangan seperti ini bisa saling sama-sama enak menyampaikan pendapat, boleh pakai earphone atau headsetnya masing-masing ya. Nah itu dia. Jadi ada kasusnya bisa kita pecahkan bersama. Oke, next ya. Kita lanjutkan di sini. Tadi Ibu sudah tanya, apakah ini benar-benar anak yang mau jadi guru dan mau jadi guru-guruan? Dan ternyata rata-rata mau jadi guru, luar biasa. Nah sekarang, tuh, Bu Rini udah kasih masukan tuh. Bu Gus, udah selesai nih anak-anak pinter semua nih mahasiswa kita. Mereka sudah selesai di awal desain media interaktif gitu ya. Jadi kita bukan mau tes, kita hanya mau kasih supaya kamu semua terbiasa mengeluarkan ide. Ibu akan kirim link di grup chat, silahkan klik dan isi, ada 3 di situ pertanyaan pemantik, apa itu desain, apa itu media, dan apa itu interaktif ya. Ibu ketikkan di kolom chat. Oke, ini kolom chatnya. Nah, silahkan klik linknya. Iya, ayo silakan sama-sama, yuk kerjakan. Klik linknya, akan muncul Padlet. Silahkan dijawab di situ. Kalau ada yang tidak bisa dibuka, silakan gunakan tombol chat biar saya tahu. Silakan ya, klik linknya. Lalu, nah di sini dia sudah ada. Oke, ada 3 pertanyaan. Adik-adik, bisa dibuka Padlet-nya adik-adik? Boleh ketik di kolom chat-nya. Oke ya. Silakan.
Halo, Dila? Ya, Dila? Mana tadi Dila, Ibu? Izin Ibu panggil Dila. Oke, nah jadi biar sini suasananya, Dila mana Dila? Udah aktif Dila? Udah dibuka? Iya, silakan buka suaranya nak. Coba, story enggak? Coba buka. Coba bersuara halo begitu. Halo, Oh, bagus suara Dila. Dila, coba Dil bantu saya dan Bu Rini. Coba untuk apa itu desain, Dila bacakan dengan suara lantang hasil dari teman-teman yang telah memberikan pendapatnya. baik Bu. Baik, Bu. Nggak apa-apa. Kira-kira ada nggak di sini yang agak jauh dari lab komputer? Raise hand-nya coba. Ada Bu. Pak, raise hand ya, raise hand. Siapa nih yang agak jauh dari lab komputer? Ada? Silakan, ayo buka dulu sound-nya, kemudian bacakan apa itu desain. Siapa? Ini Bu, sini. Baca Bu. Baiklah, apa itu desain? Desain adalah kumpulan ide-ide serta kreativitas seseorang dalam mencurahkannya ke dalam media. Ada suaranya? Iya, lanjut, Dil, lanjut. Kemudian desain adalah suatu rancangan yang diedit, dilihat, didengar dengan menarik. Kemudian rancangan atau pola yang untuk membuat suatu proyek. Oke, next. Selanjutnya, rencana atau desain yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Oke, cukup. Dari media, coba Dila pilih 2 jawaban yang menurut Dila itu paling unik. Iya, dari media. Pilih 2 dan bacakan. Mari Dil, baca 2. Pilih dari apa itu media, silakan Dila pilih 2 yang mau Dila bacakan. Baiklah, yang pertama yaitu media adalah alat sarana prasarana yang bisa digunakan salah satunya untuk mendesain. Kemudian media bisa menjadi alat saluran untuk berkomunikasi. Oke, terakhir interaksi, interaktif ya. Silakan yuk interaktif terakhir. Dua juga, pilih 2 Dil. Baiklah, apa itu interaktif? Interaktif yaitu sebuah interaksi yang saling berhubungan. Kemudian dua objek yang berhubungan dan saling aktif. Ya, bagus ya. Terima kasih untuk Dila ya. Nah, jadi itu dia, kalian sudah mengeluarkan pendapat kamu masing-masing, apa itu tadi media, apa itu desain, dan apa itu interaktif. Dari yang Ibu baca di sini semuanya itu
mempunyai sinkronisasi yang ya. Jadi benar-benar ternyata adik-adik semua ini sudah paham ya apa itu media, apa itu interaktif, dan apa itu yang namanya desain, begitu ya. Nah, jadi mata kuliah kita ini adalah desain media interaktif. Berarti memang kita akan merancang apa? Kita akan merancang yang namanya alat untuk melakukan interaktif, komunikasi yang interaktif. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu Dila nih, karena soundnya ini agak bagus. Dil, menurut Dila, kita ini, komunikasi kita ini sudah interaktif nggak, Dil? Antara Ibu dengan Dila dan adik-adik semua yang ada di sini. Menurut saya sudah interaktif karena saling bisa. Penting 10 menit kita sudah harus selesai. Sekarang 16.56, berarti 17.06 saya stop tugasnya, kita lanjut ke materi. Tugasnya adalah seperti ini, sebenarnya nggak tugas sih, kita sama-sama kolaborasi. Loh, kok langsung terima kasih? Belum selesai kok. Nah, ini. Tuh, ya. Ibu akan kembali memberikan link untuk kamu mengisikan biodata kamu, ya. Silahkan diisi, tapi tolong jangan ganggu biodata tetangga. Nah, biarpun itu pacar kamu, biarpun itu selingkuhan kamu, jangan diganggu slide-nya, ya. Kerjakan slide sendiri, jangan ganggu slide tetangga biarpun duduknya sama. Ibu akan kirim linknya ke chat. Ini dia linknya. Oke, di chat ya. Oke, silakan. Yuk, klik yuk. Sudah dikasih akses edit itu. Bisa ya, buka. Nah, jadi ini dia. Sudah ini dia hasilnya. Bentar ya, Ibu coba ini. Copy link. Oke, nah ini Ibu jelaskan dulu petunjuk pengisiannya. Silakan adik-adik copy yang slide 2 ini ya, boleh lihat dulu sebentar petunjuknya ya. Ini slide 2 ini copy, tapi ini jangan diganggu. Nah, ada yang mengganggu nih, ada yang mengganggu. Siapa nih? Kembalikan dulu. Ya. Oke, sebentar. Ya, slide 2 di copy paste dan isi dengan baik. Fotonya diganti dengan foto kamu. Jangan foto selingkuhannya dibikin. Silakan 10 menit dari sekarang. Slide 2 jangan diganggu ya. Slide 2 itu template. Dan jangan gini ya, adik-adik ya. Dia kan ngerjakan nomor 5, lalu ditariknya punyanya ke nomor 3 biar di luar. Jangan ya. Yuk. Oke, sudah banyak yang kerja nih. Itulah namanya kolaborasi ya. Nah, jadi cara masuknya sama kayak kemarin. Kalau sekarang kan ini Ibu itu udah nyediakan. Jadi Ananda copy, habis itu edit. Nah, masukin fotonya. Oke. Slide 2 jangan diganggu adik-adik. Ayo ini Harmida, jangan diketik slide 2. Harmida. Copy paste ya Harmida slide 2-nya. Slide 2-nya biar untuk template Ibu. Isi nama. Slide 2 jangan diganggu adik-adik ya. Isi nama lengkap. Ini slide 2 ini panduannya.
Jangan diganggu. Isi email. Oke, silakan. Slide 3 ini kenapa enggak? Ini slide 3. Oke, Debbie sudah berhasil. Debbie, nama lengkapnya diisi, Bi. Nama lengkap yang di bawah biodata mahasiswa. Ya, double klik situ ya, Nak. Iya. Pakai huruf kapital saja, Bi. Oke. Ya, siapa lagi ini? Ruser. Rusere, nama lengkap kamu belum kamu isi, Ru. Di bawah biodata mahasiswa, buat adik-adik, di bawah tulisan biodata mahasiswa, kamu ganti tulisan nama lengkap menjadi nama kamu. Di bawah tulisan biodata mahasiswa. Dia mau bentar aja. Kalau ada kendala, boleh raise hand, tanya ibu, atau klik di tombol chat apa masalah. Jangan sungkan bertanya ya. Luciana Saugo, nama lengkapnya diketik Kak, iya. Klik di tulisan nama lengkap Lucy, Luciana, double klik tulisan nama lengkap itu, nak, Lucy. Lucy, double klik tulisan nama lengkap yang di bawah tulisan biodata. Di bawah tulisan biodata. Di atas lagi, nak, lagi, atas lagi. Ya, lagi Lucy, lagi. Di bawah tulisan biodata mahasiswa. Sedikit lagi ke atas, Lucy. Atas, nak, Lucy.
Jadi karena kita kolaborasi, Ibu bisa lihat kalian sedang ngerjakan apa, biarpun Ibu dari sini ya. Lucy, kenapa masuk kemari lagi, Lus? Bi, jangan diganggu slide 2, Bi. Ayo, lanjut ke slide berikutnya, Bi. Slide 2 untuk template. Verju Prihamdani. Tulis nama lengkap kamu, belum kamu ketik. Verju. Oh, Verju ada 2 nih slide-nya. Adek Kurniawan, namanya juga belum diisi ya, Dek. Di bawah tulisan biodata mahasiswa. Oke. Enak ya belajar Canva kolaborasi gini ya Bu Rini ya. Biar saya di sini juga bisa lihat siapa yang ngerjakan ya Bu Rin. Iya. Tahu nih. Ini dia namanya interaktif ya Bu. Jadi kalau sama siswa juga nanti ketika mereka jadi guru buat seperti ini ya kan Bu Rin? Iya. Oke, semangat semuanya. Yuk. Ibu cek lagi nih ya. Dila selesai. Jangan meniru diri orang lain. Ya. Itu kutipan favoritnya Dila Noviana. Dila ada 2 nih, Dil. Ada yang pakai foto dan ada yang tidak pakai foto. Coba Dila, slide 30 Dila hapus. Supaya namamu yang tidak ada foto bisa hilang. Oke, mana Dila nih ya? Oke, Vidya. Nah, ini apa, Bu Rin? Adik-adik ini, kalau adik-adik kalau yang ada ikon surat itu adalah email. Ayo, ya silakan. Tapi nama lengkap adik-adik itu ketika di bawah tulisan biodata Email kita di atas. Iya. Ini nama, oke. Kalau isi media sosial itu boleh IG boleh, Facebook boleh. Yang penting sosmed. Iya ya. Tulisan nama di bawah tulisan biodata mahasiswa ya kan Bu Rin ya. Yuk. Iya Bu. Aduh. Tapi pinter-pinter nih anak-anak semua nih Bu. Iya. Udah bisa ya, ada yang nggak bisa? Masukin foto kayak biasa ya. Verju Prihamdani izin, kutipan favorit belum ada, silakan diketik sambil menunggu temanmu. Verju Prihamdani. Adek Kurniawan juga belum ada kutipan favoritnya, Dek. Ayo. Double klik tulisan kutipan favoritnya, Dek. Klik-klik 2 kali, ya klik sekali lagi, Dek. Tulisan kutipan favorit.
supaya kursornya aktif. Bukan itu, Bang. Ke bawah lagi, Bang, ke tulisan kutipan favorit. Adik Kurniawan ya. Bawah, nah, iya, double klik. Nah, klik 2 kali. Klik sekali lagi. Iya, silakan. Kutipan favorit, ketikkan kata-kata yang merupakan favorit kamu. Ketik saja, iya. Favorit. Oke, silakan ketiklah kata-kata mutiara kesukaan adik ya. Ambillah udah. Oke. Nah, baik. Izin stop dulu semuanya. Ayo stop dulu. Ya, silakan. Izin stop dulu semuanya. Kita selesai dulu. Izin boleh saya pandu sedikit mengisinya, Bu Rin? Ibu, Boleh ya. silakan Jadi Pandu. iya. Terima kasih Bu Rini. Adik-adik boleh lihat dulu ke kameranya, boleh ke HP-nya, boleh ke komputernya. Jadi seperti ini adik-adik, nanti ketika kamu jadi guru, ya, mengajak siswa-siswa itu berkolaborasi seperti ini, memang inilah yang akan kita temui. Inilah dalam dunia nyata nanti ya. Bagaimana ketika kamu mengajak mereka, lalu ada beberapa siswa yang belum memahami instruksi, nggak apa-apa. Tetap kita sebagai guru, ya harus kita ajarkan mereka ya, karena nomor 1 kesabaran kan seperti itu. Nah jadi adik-adik di sini yuk fokus dulu ke monitornya dan lihat wajah ibu yang cantik ini gitu ya. Iya. Nah ini kan di sini sudah ada panduannya ya nak. Panduannya adalah silahkan copy paste template yang tersedia di halaman 2, lalu isi dengan biodata Anda masing-masing. Mohon untuk tidak mengganggu biodata teman lainnya. Jadi caranya seperti ini ya, Ibu peragakan sekali. Nanti kamu sudah bisa lanjutkan ya. Yuk silakan, lihat dulu. Ini slide 2. Tuh. Jadi ini jangan diganggu tadi Ibu bilang. Tandai langsung slide 2-nya, jangan klik di sini, jangan klik hurufnya ya adik-adik ya. Jangan klik tulisan ini, klik adalah yang kamu klik adalah halamannya berada di bawah ini. Nampak ya? Nah, ini kursor ini. Lalu kalau sudah copy paste, Ctrl C, Ctrl V, maka dia akan ada di halaman sebelahnya. Nah, sekarang Ibu ada di halaman 3. Itulah yang kita ganti ya adik-adik ya. Nah, cara menggantinya adalah di sini sudah ada instruksinya, isi nama lengkap Anda. Nah, di sini nama lengkapnya, cara mengisinya, kita double klik aja kotaknya sini. Lalu kita ketik, di sini coba sebentar ya. Nah, kita double klik sampai kursornya aktif. Boleh diganti dengan seperti ini. Sebentar, nanti boleh dites lagi, tapi Ibu kasih instruksi dulu. Kamu perhatikan dulu ya. Nah, lalu di sini yang bagian kedua isi email, berarti kamu ulangi lagi, double klik, klik 2 kali sampai kursor aktif. Boleh dihapus ini. Kasih emailnya. Oke. Lalu ulangi untuk alamat, double klik ya, hapus semua. Iya. Lalu media sosialnya, Ibu bikin aja misalnya ini Instagram, IG, Gus Depi, Saragi, seperti itu. Lalu nomor WA saya, ya 085276776311, seperti itu ya. Lalu ada kutipan favorit di sini. Seperti biasa, kalau kita mau edit teksnya, double klik saja. Nah, lalu ini kita buat misalnya belajar sepanjang hayat. Sudah jadi. Ya.
Nah, lalu sekarang bagaimana cara memasukkan ini tadi? Tunggu ya, ada ini. Nah, di sini ada. Bagaimana cara memasukkan gambar saya ke dalam foto Om yang ganteng ini? Nah, seperti itu ke dalam elemen ini. Caranya adalah ya, adik-adik lihat di sebelah kiri. Tolong jawab Ibu dulu di kolom chat, kelihatan nggak yang saya tampilkan? Jawab iya atau tidak di kolom chat. Sekarang saya lagi menampilkan desain. Iya Bu, oke terima kasih Kurnia. Jadi adik-adik, cara memasukkan gambar kamu ke dalam menimpa gambar Om ini adalah di sini ada bagian unggahan. Klik. Nah, ya. Misalkan fotomu sudah ada di sini, tinggal kamu tarik, kamu seret. Ya kan? Kamu klik gambarnya, tahan, seret pelan-pelan ke dalam gambar. Jadi, Bu, bagaimana apabila belum ada? Berarti kita klik tombol apa? Boleh? Dila, buka audio. Mana ya? Misalnya Ibu tes dulu gambar mana yang ada di sini. Nah, ternyata tetap foto saya yang ini ada, ya udah klik open. Nah, seperti itu. Ada dia di sini. Oke, tunggu sampai icon terunggah selesai. Klik, tahan, seret ke gambar. Seperti itu. Ya. Nah, jadi itu cara singkat untuk mengisinya. Nah, sekarang yang di sini sudah selesai itu adalah yang selesai dengan baik, sangat baik sekali. Kalau tidak salah itu di sini Ibu lihat sih, oh ini Putri ada. Putri. Sudah lengkap nama lengkapnya Putri. Tapi ada sedikit ini Putri, di sini emailnya apa, Nak? Jadi ini bukan nama lengkap ya, tapi email. Ya, silakan diperbaiki Putri. Kita lihat sama-sama Putri memperbaiki. Yaitu double klik. Nah, silakan ketik Putri. Kelihatan Putri mengedit? Putri, Yunita. Iya. Oke, terima kasih Putri. Kutipan favorit, salah satu jalan untuk bahagia adalah dengan menikmati hidup. Tapi jangan terlalu menikmati ya, Put. Oke, terima kasih untuk kelas ini. Bagi yang belum, link tidak akan hilang. Silahkan kamu copy paste di WA kamu ya. Nanti kerjakan. Ibu harap ketika kita berjumpa lagi di hari Senin, ya, slide ini akan sudah rapi, ya, akan sudah rapi seperti ini. Mana foto cantik Ibu tadi? Nah, akan sudah rapi seperti ini ya. Nah, seperti si Perju, seperti si Kurniasi, seperti Ibu. Nah, Nadia belum selesai. Kira-kira tantangan ini bisa kamu selesaikan? Yang belum? Hari Senin kita jumpa. Slide-nya ini rapi ya, Nak ya. Dikerjakan sesuai instruksi. Dan boleh, berapa jumlah kita semuanya ini? Jumlah kelas kita, mahasiswanya. Berapa, Lut? Berapa, Dil? Jumlah kelas kita, Dil? Dil. Jumlah mahasiswa yang ada di kelas.
Ada 24.000. Ada. Maaf Bu, ada 24 orang. Terima kasih Dila. Jadi ada 24. Jadi adik-adik, ini sekarang slide Ibu ada berapa nih? Silakan bantu saya. Bantu Ibu Dil, ada berapa Dil slide-nya ini Dil? Halamannya. Ada tertulis di sini. Ada berapa? Empat? Ada 40. Ada 40, sementara jumlah kita cuma 24, tambah slide 1, tambah slide 2, seharusnya 26. Ya, jadi ayo kolaborasi bersama, silakan selesaikan sesuai dengan slide-nya masing-masing. Kemudian sisanya yang tidak berarti, mari kita buang pada tempatnya. Ya, sehingga nanti ini akan kita jadikan koleksi portofolio kenang-kenangan kita dalam praktisi mengajar biodata kelas kamu ini. Ya, ini dia, seperti itu ya. Nah, itu dia ya untuk tantangannya. Ini ada kolom chat dari si 41 Kurnia. Ya, terima kasih Kurnia. Oke, sebelum kita lanjut tuh, jangan kan kita harus interaksi ya, interaksi. Jadi silakan Ibu kasih cara mengajar Ibu supaya nanti kalian jadi guru juga bisa seperti itu. Ibu sudah menyampaikan materi, kemudian mengasih sedikit tugas. Silakan raise hand. Apakah ada yang mau bertanya? Siapa saja boleh. Tentang apa saja boleh. Satu pertanyaan. Sebelum kita lanjut ke yang lain berikutnya, biar jangan bosan. Yuk, raise hand. Satu orang. Belum ada? Tidak ada bertanya apakah karena sudah tahu atau karena tidak tahu. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan tidak apa-apa. Kita lanjutkan sedikit lagi. Untuk yang masih bekerja, ini siapa yang masih bekerja ini? Feby, Putri, mohon di stop dulu ya adik-adik ya. Supaya bisa mengikuti ya. Yang bagi bekerja stop dulu. Kita lanjut sedikit lagi ya. Kita lanjut sedikit lagi. Kita ice breaking dulu sejenak. Fokus ke Ibu. Oke. Buka kameranya semuanya. Silahkan kita ice breaking. Yang rame-rame boleh satu kamera. Buka kameranya. Oke. Ya, ice breaking-nya adalah pegang yang saya katakan. Oke? Yang salah bernyanyi. Itu menghukum, nggak merdeka namanya ya. Kampus saya sudah kampus merdeka ya. Pegang yang saya katakan. Dimulai dari sekarang, pegang hidung. Oke. Oke. Si Firman tutup mulut dia, bukan pegang hidung. Oke, next. Pegang mata. Ayo. Next. Pegang kepala. Yuk, pegang kepala. Ada yang pegang mulut tadi. Terakhir, pegang gigi. Pegang. Bau lah itu tangannya semua ya. Oke, terima kasih. Ice breaking-nya selesai. Tepuk tangan dulu. Di icon Zoom kita itu ada logo tepuk tangan. Ya, kita lanjut sedikit lagi. Ya, kita lanjut sedikit lagi materi kita. Jadi memang untuk pertemuan pertama ini kita lebih banyak seperti ini dulu ya adik-adik ya.
supaya karena memang masih baru masuk, juga masih penyegaran ya. Kita lanjut sedikit lagi. Nah, ini dia. Oke. Kita masuk kemari. Ini agak panjang. Ini agak panjang. Kita akan apa sih di Canva adik-adik sebenarnya ya? Banyak sekali yang bisa kita lakukan ya di dalam media ini. Tetapi ada sedikit yang akan fokus kita kerjakan dalam pertemuan 6 pertemuan berikutnya itu adalah e-modul. Singkatan dari elektronik modul. Pernah dengar kata modul? Ketik di kolom chat yuk. Pernah dengar kata modul? Silakan ketik di kolom chat. Oke, sudah ada yang menjawab. Pernah bahan ajar kalau nggak salah, Bu. Kata si Firman. Oke, bagus Firman. Elia pernah. Kurniasi pernah, Bu. Nah, bagus ya. Ya, itu. Modul itu apa? Nah, silahkan. Firman nih sepertinya karena tadi tangannya sudah megang gigi, nggak apa-apa biar harum lagi. Silahkan Firman tolong open audio, bacakan dulu apa yang ada di slide di depan yuk Firman. Buka suaranya Firman, buka suaranya, iya. Silakan Nak baca ini menurut Purwanto, silakan. Oke, payah ya Fir, karena pakai HP ya Fir ya. Kelihatan ya Nak? Iya kan. Oke. Yang capek hari ini ya silakan dulu Dila. Dila hari ini capek dulu Dila. Bacakan tuh teman-temannya Dila. Maaf Bu, di tempat saya tidak ada slide-nya. Tidak nampak slide-nya ya? Iya Bu. Slide-nya ditutup jendela presenter tuh. Firman, ada yang nampak sama Ibu apa Fir? Slide-nya tuh ketutup jendela tuh, Bu. Oh, sebentar ya. Sebentar Ibu ulang ya, Fir. Ya, hal itu perlu ya. Jadi Ibu keluar-keluar di sini salah itu jangan dibiarkan. Nah, Bu, tidak nampak seperti itu. Oke. Sebentar ya, biar kita lihat ya. Nah, kalau ini bisa kelihatan, Dila? Bisa Bu. Silakan Dila, tolong bantu Ibu bacakan ya, Dil. Baik Bu. Menurut Purwanto, modul ialah bahan belajar yang dirancang secara sistematik berdasarkan kurikulum tertentu dan dikemas dalam bentuk satuan pembelajaran terkecil dan memungkinkan dipelajari secara mandiri dalam satuan waktu tertentu. Kemudian menurut Nana Sudjana 2002,
132, makna modul menurut istilah asalnya adalah alat ukur yang lengkap, merupakan unit yang berfungsi secara mandiri, terpisah, tetapi juga dapat berfungsi sebagai kesatuan dari seluruh unit lainnya. Kemudian modul merupakan bahan ajar yang bisa dibuatkan oleh guru untuk membantu siswa atau mahasiswa belajar mandiri. Dan yang terakhir, e-modul atau elektronik modul, modifikasi dari modul konvensional dengan memadukan pemanfaatan teknologi informasi. Sehingga modul yang ada dapat lebih menarik dan interaktif. Karena dengan e-modul kita dapat menambahkan fasilitas multimedia seperti gambar, animasi, audio, dan video di dalamnya. Terima kasih Dila. Ya, jadi sedikit kita ambil kesimpulan untuk adik-adik yang ada di semester 4 jurusan ini. Berikutnya kita akan membahas e-modul ya, di mana sudah dipaparkan oleh Dila. Ada menurut 2 ahli, tapi kita ambil kesimpulan bersama, modul itu adalah bahan ajar seperti tadi yang telah disampaikan oleh si Firman ya. Bahan ajar yang dibuat oleh guru untuk membantu siswa atau mahasiswa belajar mandiri ya. Lalu e-modul itu adalah elektronik modul, tentu saja modifikasi dari modul yang tadi. Nah, kalau modul ajar itu kita bilang itu adalah dalam bentuk kertas, kalau e-modul itu dalam bentuk yang namanya pemanfaatan teknologi informasi, kalau kita orang komputer bilangnya dia dalam bentuk file. Begitu ya. Nah, jadi ini yang akan kita bahas ke depan, kita akan bedah bagaimana membuat modul sampai nanti Ibu akan ajak kalian membuat bahan ajar dengan video, membuat ajar dengan gambar, dan kemudian nanti kita bisa buat kuis ya. Bagaimana cara membuat kuis, modul ajar dengan kuis, itu akan kita bahas 5 pertemuan ke depan sekali lagi ya. Tapi sekarang kita masih ada sedikit waktu, izinkan Ibu menyampaikan sedikit adik-adik perkenalan sedikit tentang Canva. Kalau tadi Ibu sudah jelaskan Canva, tapi Ibu langsung kasih link untuk mengerjakan. Ini Ibu bedah sedikit lagi ya. Jadi tolong diperhatikan sedikit supaya kita lanjut ke e-modul ya. Nah, jadi Ibu tidak akan pakai akun ini. Nah, ini. Jadi Ibu tidak akan pakai akun belajar Ibu seperti ini. Kenapa? Kalau saya pakai akun belajar Ibu, tampilan Ibu akan beda, Ibu akan banyak desainnya sementara kalian sedikit. Jadi kita samakan dari Gmail biasa ya. Izin Ibu share lagi. Oke. Nah. Iya. Jadi Canva, siapa yang di sini suka memakai Canva itu dari komputer atau dari aplikasi yang di-download di Play Store? Yuk. Dila pakai yang mana? Pakai yang dari komputer atau pakai yang dari aplikasi? Dua-duanya, Bu. Dua-duanya. Kalau Ibu memang secara khusus lebih senang yang dari komputer karena bebas ya. Tapi dalam keadaan mendesak bisa pakai aplikasi. Ya, jadi sedikit ya izin review ya adik-adik sekalian. Untuk memulai Canva, adik-adik bisa ketikkan Canva di sini. Kelihatan ya, Dil? Ini kelihatan Google ini sekarang? Belum muncul, Ibu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Terima kasih Firman. Nah, jadi setelah kita ketik Canva, akan ada ini canva.com. Adik-adik klik saja ya. Klik alat desain gratisnya, klik. Oke. Ini masih nge-freeze Nah, halaman jadi presentasi tadi, Bu. Nah, coba apa ya? Kenapa? belum muncul ininya. Apa namanya? Untuk canva.com-nya belum muncul. Ini masih presentasi Ibu yang tadi, e-modul. Oh, belum ditutup ya, Bu Rin? Iya, belum. Oke. Iya, iya.
Terima kasih Bu Rin. Oke. Nah, jadi Ibu saya share lagi. Oke. Sudah kelihatan Bu Rin? Sudah Ibu, sudah Ya, kelihatan. terima kasih Bu Rin. Nah, jadi diulangi ya adik-adik semua ya, supaya kita review sejenak ya. Nah, jadi seperti ini adik-adik ya. Langkah pertama kalau dari komputer, kita bisa ketikkan Canva, lalu klik di sini websitenya canva.com. Nah, ya. Lalu dia akan minta login. Nah, login sebenarnya bebas, tapi karena tadi Ibu sudah masuk, makanya dia bilang lanjutkan sebagai Gus Depilas. Ya, kita klik saja. Atau bisa klik masuk. Nah, klik masuk. Iya, lalu lanjutkan dengan Google, Facebook, atau yang lain, terserah. Ibu pilih Google. Lalu pilih akun Gmail adik-adik sekalian. Nah, inilah tampilannya ya. Inilah tampilan awal dari Canva adik-adik ya. Nah, jadi ini dia kalau kita pakai yang standar. Di sini sebelah kirinya ada beranda, ada proyek. Proyek itu adalah apa yang telah kita buat. Lalu ada template. Nah, template itu seperti namanya template, pola yang sudah ada tinggal kita pakai. Ya. Nah, lalu di sini kita mau buat apa? Template apa? Jadi enak dia ya, adik-adik ya. Itulah enaknya di Canva. Di sini adik-adik mau buat apa? Keperluan apa? Apakah bisnis? Apakah media sosial? Lalu apakah video? Apakah pemasaran? Apakah cetakan kostum? Kostum berarti pilihan sendiri. Apakah membuat kartu atau undangan? Dan apakah ingin membuat tentang yang berhubungan dengan pendidikan? Nah, atau kalau tidak mau yang dari sebelah kiri ini, di atas ini juga ada adik-adik. Saya mau berhubungan dengan pendidikan, Bu. Saya mau berhubungan dengan Idul Fitri, atau Hari Buruh, atau apapun. Atau mau lebih cepatnya lagi, klik pada cari ribuan template. Nah, itu dia ya. Jadi, itu tampilan yang baru pertama sekali. Oke. Nah, lalu di sebelah sini juga ada adik-adik buat tim. Nah, buat tim itu adalah yang namanya tim, buat kelompok. Jadi di Canva ini kamu juga bisa bekerja bersama tim. Misalnya si Firman sama si Dila sama-sama punya akun, bisa bekerja bersama di sini, bisa. Ya, nah itu dia. Jadi sekarang kita buat dulu template standar. Saya Bu mau buat ucapan selamat belajar dulu Bu untuk kelas kita. Nah, bisa kita buat. Cara memulai membuat desain adalah klik tombol buat desain. Klik tombol buat desain. Nah, lalu adik-adik mau buat apa? Apakah dokumen? Berarti itu tentang untuk modul nanti, membuat untuk papan tulis, membuat untuk presentasi seperti yang Ibu tadi tampilkan, lalu membuat story Instagram, video, atau yang lainnya, atau buat poster, terserah ya. Nah, saya mau buat poster dulu, Bu, atau membuat kartu ucapan, pilih kartu. Klik. Nah, dia akan tampil pada bagian kartu. Kalau ada seperti ini adik-adik, ya. Nah, seperti ini kita pelajari sedikit ya. Nah, ini dia bagikan desain ini. Bagikan desain ini maksudnya desain yang ini akan kita kerjakan kalau saya bagikan ya ke email yang kita ketik, maka mereka bisa bekerja bersama. Seperti yang tadi sudah kalian kerjakan slide yang Ibu kirim. Jadi ini nanti saja, abaikan saja. Nah, inilah dia. Ini template kosong. Kalau kamu membuat
tadi kan kita membuat kartu ya, membuat kartu dengan kosong lah. Bu, saya membuat yang sudah ada saja, Bu. Oke, lihat di sebelah kiri. Ada template dan ada gaya. Saya mau cari template. Kamu mau buat kartu apa? Saya mau buat kartu, Bu. Hari ini Firman ulang tahun. Oke, tidak apa. Buat di sini cari. Oh, ada birthday, ada ulang tahun. Klik ulang tahun. Nah, jadi. Ya. Atau mau yang lain, Bu. Nggak mau ini, tutup dia. Close. Maka dia akan kembali ke awal. Nah, saya mau, Bu. Yang Inggris coba, Bu. Klik birthday. Nah, seperti ini. Ya, saya pilih salah satu saja, Bu. Daripada saya capek merancang, saya pilih yang ini dia tadi. Klik salah satu. Oke. Nah, ternyata kalau seperti ini, adik-adik, ketika saya mau milih ini, tiba-tiba ada pilihan seperti ini. Itu artinya desain itu adalah direkomendasikan untuk yang ada mahkota. Kalau ada mahkota itu dia adalah premium, ya. Nah, jadi karena kita tidak mau pakai yang premium, berarti tidak bisa. Nah, jadi ini yang ada tulisannya pro dan pro, berarti itu bisa kita ambil kalau akun kita pro. Nah, jadi kita tes dulu yang nggak pro. Yang nggak pro itu bagaimana, Bu? Tidak ada gambar mahkota dia di sini. Ya, kita pilih salah satu yang ini saja. Oke, untuk Firman ya, klik salah satu, nah muncul langsung. Jadi, udah ini saja kamu kirim ke temanmu, tinggal tambahkan seperti ini. Happy birthday, Firman. Oh ya, untuk mengetikkan, mengganti teksnya, tinggal double klik teksmu, kamu ganti Firman Syaputra. Keberapa Firman ulang tahun? Atau betul-betul ulang tahun Firman? Oke ya. Nah, tinggal percantik hurufnya bagaimana, Bu? Tandai. Tandai yang mau kamu percantik. Di atas itu ada icon formatting. Kamu pilih jenis hurufnya bebas. Kemudian kamu pilih size ukuran. Ya. Lalu mau membesarkan kotak, klik pada kotaknya. Mengganti warna, Bu. Di sini ada color atau warna teks. Kita ganti. Nah, tinggal ketik saja warna yang kamu suka. Misalnya Dila suka merah nih, berarti ketik saja merah. Nah, akan muncul warna merah. Klik, jadi. Saya mau buat tebal, pilih bold, dan sebagainya. Oh, saya mau masukkan gambar, Bu. Maunya itu ada gambar si Firman, karena ini mau aku kirim ke dia. Ya. Di sebelah kiri, adik-adik, itu ada elemen. Kita klik. Ya, kita klik elemen. Nah, jadi yang bisa menampung gambar itu langsung, itu di sini adalah bingkai. Nah, ini ya, adik-adik ya, tarik ke bawah, ada bingkai. Ya, kita pilih bingkainya, model yang seperti apa. Misalnya yang ini. Klik saja. Tarik dia, ya, atau double klik pun boleh, kamu double klik, jadi, nah ya, tempatkan di posisi mana, mau dibikin gambarnya, lalu mau masukkan gambarnya seperti tadi kan, pilih di bagian unggahan, pilih di bagian unggahan, karena belum ada gambarnya, adik-adik boleh ambil gambar dari mana, boleh ambil dari Drive, ya, boleh ambil dari Dropcap, boleh dari Facebook, atau boleh dari IG. Jadi kamu tidak harus yang dari komputer kamu, dari yang ini pun bisa. Nah, itulah enaknya Canva ini, memang luar biasa. Jadi saya cari aja, atau cari dari yang sudah ada seperti ini pun, coba kita lihat ya, gambar. Oh, ini tidak ada. Jadi Ibu cari aja dari file aja. Maaf Firman, Ibu bikin fotonya sementara ya nak ya. Tidak ada maksud apa-apa ya Fir. Kita ambil yang ada saja, seadanya. Yang laki-laki lah, laki-laki.
Oh, atau ini kita bikin, kita anggap murid yang ngasih ucapan selamat ulang tahun nih sama Pak Firman. Tuh, nah, ya. Kita klik gambarnya, tahan, masukkan ke arah gambarnya ini. Jadi, kita ganti. Karena ini murid yang mengasihnya, kita bikinlah happy birthday, Bapak. Jadi nanti jadi guru, muridnya ngasih selamat. Happy birthday Bapak Firman Syahputra. Sudah jadi, singkat ya. Nah, jadi seperti itu. Lalu saya mau kirim ini. Saya mau kirim ini ke, ini kan murid dong, karyanya. Dia mau kirim tuh ke Pak Firman. Jadi bagaimana caranya? Klik saja di sini ya. Adik-adik di sini ada bagikan. Oh, ini bagikan, tunggu. Oke. Ya, di sini ada tombol unduh. Unduh, atau kamu mau bagikan di media sosial pun terserah, kalau mau langsung dalam bentuk format file pun boleh unduh. Pilih jenis filenya apa. Yang disarankannya adalah PNG, JPG pun boleh, PDF pun boleh. Ibu ambil misalnya PNG. Nah, lalu kalau sudah, klik tombol tab unduh. Sudah jadi. Oke, sudah jadi satu desain. Coba kita kirim ke Zoom kita. Bisa nggak dia terkirim? Oke ya. Oke, kita stop di sini. Kita coba share. Kirim gambar. Mana gambar? Sudah jadi. Oke, sudah jadi dalam hingga sampai 5 menit kita sudah menghasilkan karya ucapan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu guru kita. Jadi nanti kalau Bu Rini ulang tahun, kamu juga bisa beramai-ramai sampaikan selamat ulang tahun kepada Bu Rini. Ya. Nah, itu dulu sedikit pengantar. Preview kembali Canva-nya. Minggu depan kita akan mulai masuk ke dalam yang namanya modul. Nah, ya, sebelum kita lanjut, adik-adik yang berada di room ini silahkan bertanya. Tidak ada? Oke. Ya, terima kasih untuk Reski. Maaf izin bertanya Bu, bagaimana cara bikin akun belajar ID Bu? Apakah mahasiswa bisa bikin akun belajar ID? Terima kasih untuk Reski. Akun belajar ID itu, Reski, adalah akun yang disediakan Kemendikbud untuk sekolah. Ya, siswa juga dapat akun belajar ID, guru juga dapat. Nah, untuk mahasiswa bagaimana? Mahasiswa sampai saat ini belum ada akun belajar ID, tapi apabila mahasiswa ada akun school-nya atau dari kampusnya, itu bisa mendaftar di Canva. Begitu ya. Tapi kalau belajar ID saat ini masih untuk siswa SD, SMP, SMA, dan SMK, dan bukan kami yang membuat, Reski, tapi pemerintah yang memberi kepada siapa? Memberi kepada guru dan siswa yang terdaftar di Dapodik. Begitu ya, Reski ya. Ada pertanyaan lain lagi? Ya, sama-sama Reski. Nah, kalau tidak ada, nanti kalau Ibu mau minta kalian desain lagi gitu. Tapi kalau nanti sendiri-sendiri ini sepertinya nanti jadi banyak kali. Tadi kita ada berapa, Dil? 24 ya, Dil? 20? Ibu nanya tadi. Kenapa ya bertanya? Ada ya? Nah, jadi kita gini, kalau 24, Ibu ini aja. Ibu akan bagi adik-adik satu kelas ini ke dalam 5 kelompok. Berarti kalau jumlahnya 24, bagi 5, ada yang 5
kelompok terakhir 4. Kalau jumlahnya 30, berarti 6 satu kelompok. Bisa ya? Lalu, jumlah anggotanya, karena Ibu belum ada daftar nama, saya minta izin kepada Ibu Rini, daftar nama yang ada di absensi kalian. Ya, dengan nomor urut 1 sampai 5 itu kelompok 1. Nomor urut 6 sampai 10 kelompok 2, demikian seterusnya sampai terbentuk 5 kelompok. Ya? Cukup paham sampai di sini? Sebenarnya Ibu mau ngasih tadi pribadi-pribadi, tapi supaya nampak kolaborasinya nggak apa-apa. Lalu, kita ngapain sih, Bu? Kok tugas? Enggak, kita nggak tugas. Kita nggak tugas adik-adik, kita hanya mau supaya kamu kan mumpung berada di lab komputer, yuk kerja bersama-sama. Tugasnya enak loh, ya Ibu izin Ibu share ya. Nah ini. Oke, ini dia yang akan kita lakukan. Oke, ini dia. Yuk. Kelihatan ini? Oke, Dil, kelihatan, Nak? Maaf Bu, tertutup sama jendela presenter. Tertutup ya. Oke. Ini? Yang ini kelihatan, Dil? Sudah Bu. Sudah, baik. Jelas atau kecil? Jelas Bu. Jelas, terima kasih, Dil. Oke, adik-adik, yuk kita mereview kembali pemahaman kita tentang Canva pelan-pelan saja. Tadi kan sudah kita bentuk 5 kelompok, ya. Nah, silahkan adik-adik, satu kelompok, rancang virtual background Zoom untuk pertemuan kita. Kita kan nanti masih ada 5 pertemuan lagi, jadi maunya background, ada backgroundnya nih seperti punya Ibu. Ibu kan pakai background nih ya, tapi simple aja, hanya tulisan praktisi mengajar, kan gitu ya. Nah jadi yuk dengan Canva kita desain sebuah poster yang nanti akan kita pakai untuk virtual background. Rancang semenarik mungkin dengan mengikuti etika yang ada, ya maksud Ibu kalau pakai cakap-cakap pun jangan ada mengandung unsur sara. Karena ada 5 kelompok, berarti besok 5 yang ada virtualnya. Lalu yang kita pakai punya siapa, Bu? Besok akan kita lakukan polling hari Senin. Kita akan lakukan polling kelompok mana yang paling baik sehingga kita akan pakai hasil karyanya menjadi virtual background selama 5 pertemuan ke depan. Oke, ya. Itu dia. Jadi kenapa berkelompok? Supaya kalian bisa, oh maunya seperti ini, maunya seperti ini. Jadi ada kolaborasi. Ya, itu dia. Kerjanya di mana? Bebas, mumpung lagi di lab komputer nih. Ini bisik-bisik ya kan Bu Rin? Boleh kan Bu? Pulang kuliah tetap di lab komputer Bu Rin? Kalau labnya kosong bisa Ibu. Oke, Kalau terima sekarang kasih. mungkin sampai jam 6 Bu. Iya kan Bu Rin? Ya. Besok kan masih ada waktu ya kan Bu Ya, Rin? Kan? besok masih ada. Iya, jadi ini dia sebenarnya bukan tugas ya adik-adik, tapi lebih kepada memotivasi kita untuk menghasilkan karya. Kalau tugas itu dinilai. Nah, kalau ini dinilai oleh Bu Rini dan saya dan dipakai bersama-sama. Ya, oke, itu dia.
ada yang kira-kira kurang paham untuk karya yang mau kita hasilkan? Berarti hanya 5 karya ya adik-adik ya, hanya 5 kelompok. Boleh lebih dari 5 satu kelompok, yang penting 5 kelompok saja satu kelas ini ya. Jadi hanya ada 5 karya, jangan sama lah, biarpun kerjanya sama-sama di lab, jangan sama. Kira-kira izin ada yang mau disampaikan Bu Rin? Mungkin cukup sekian Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Adik-adik sudah bisa semua ya adik-adik ya? Ya. Oke, jadi tadi Ibu sudah kirimkan WA, kalau ada mau komunikasi boleh melalui Bu Rini juga boleh, mulai ke Ibu juga boleh. Pokoknya nanti ini hasilkan 5 karya ya adik-adik, satu saja setiap kelompok, minggu depan kita polling. Nah, pollingnya melalui apa? Nanti Ibu fasilitasi dengan Google Form ya. Oke, ya itu saja dulu ya Bu Rin ya. Waktu kita apakah sudah habis atau memang pas ini Bu Rin? Nggak apa-apa Ibu, kalau misalnya masih ada yang mau disampaikan, disampaikan. Ya, terima kasih Bu Rin. Ya, jadi itu saja. Ini saya mau mendengar dari adik-adik ini dulu Bu. Ini kan mahasiswa ya. Yuk, mahasiswa itu harus kritis yuk. Ya kan? Ada yang mau bertanya atau memang sudah paham? Ya? Nanti kasihan Bu Rininya nanti diserang ketika Ibu Devi udah keluar. Bu ini gimana? Oke ya, Ibu anggap sudah paham semua. Jadi adik-adik, berarti kalau kamu akan kerjakan itu nanti, jadi sudah 2 karya yang kamu hasilkan hari ini. Yang pertama tadi adalah selesaikan dengan rapi biodata Anda. Yang kedua adalah secara kelompok, kerjakan sebuah karya untuk virtual background yang akan kita pakai di pertemuan berikutnya nanti. Nah, itu dulu. Jadi, untuk mengakhiri pertemuan kita, izin saya bagikan link form untuk absensi dan refleksi ya Bu Rini ya. Boleh Ibu, silakan dibagikan Terima linknya. kasih. Iya, terima kasih. Nah, ini adik-adik. Jadi adik-adik silahkan isi form daftar hadir ya untuk laporan Ibu nantinya dan keaktifan kamu juga ya. Di sini silakan diisi dan nanti di situ ada refleksi kegiatan kita. Ya. Silakan di copy paste ke WA-nya supaya nanti dia tertutup chatnya tidak hilang. Diisi absennya ya. Oke, itu saja dari Ibu. Dila masih di situ, Dil. Ini Dila ini karena hari ini dia yang aman, soalnya dia yang capek. Dila masih di situ, Dil? Masih, Bu. Ya, untuk menutup kegiatan kita ini, Dil, tolong bantu ice breaking dulu, Dil. Lakukan seperti yang tadi aja, Dil. Oke, silakan pandu teman-temannya, yuk. Teman-teman, ayo lakukan apa yang saya katakan seperti itu. Tapi kamu kasih jebakan sama mereka. Ayo silakan Dil, ayo Dil. Apa ya?
Oke, bagaimana Dila? Ada masalah, Nak? Oke, baik nggak apa-apa. Nanti minggu depan kita coba lagi ya. Jadi untuk hari ini saya rasa itu dulu materi kita luar biasa untuk kelas ini. Terima kasih banyak atas antusiasmenya. Semoga apa yang disampaikan hari ini memang bisa izin bertanya, Bu, boleh dikirim ulang absennya? Boleh ya, boleh. Ini Ibu kirim lagi. Nah, sudah ya. Terima kasih untuk semua antusiasmenya dan terutama untuk Ibu pengampu yang luar biasa, sabar menemani mereka di sana ya. Terima kasih untuk Ibu Rini. Demikian kelas dari saya, izin saya serahkan kembali kepada Ibu Rini. Terima kasih Ibu Rini. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Oke. Terima kasih. Boleh kita Sudah foto menjelaskan. bersama ya Bu Rini ya. Oh, boleh. Boleh Ibu. Oke, ayo adik-adik buka kameranya. Ayo zoom-nya dibuka kameranya bagi yang pakai komputer mungkin nggak bisa Bu. Yang pakai HP silakan dibuka kameranya ya. Coba. Buka semua ya. Nanti Nggak Ibu kirim melalui Bu Rini nanti gambarnya. Oke. Yo. Oke, lihat kamera ya. Hitungan 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Gaya bebas sekali lagi. Ya, sekali lagi. Yo. Gaya bebas. Senyum episode, ayo. 1, 2, 3. Terima kasih Ibu Rini. Ada sedikit tadi kekurangan kita ya kan? Tadi nggak Iya. kita awali doa. Iya Bu, mungkin tadi juga buru-buru karena mepet sholat. Biasanya sholat dulu baru mulai perkuliahan. Iya. Karena jam perkuliahannya juga terputus karena sholat. Nah, besok Iya. kita mulainya jam 4 aja gimana Bu? Boleh Bu, hari Senin depan berarti ya Bu? Nah, mungkin jam 4 lewat 10 lah untuk ini. Biar nggak usah buru-buru ya kan Bu? Iya, soalnya kalau kayak tadi kan apalagi hujan. Nah, di sini hujan udah 3 hari Bu. Jadi mahasiswa super yang datang ke sini. Oh iya, yang memang luar biasa belajar ini. Katanya ada yang banjir di kos, ada yang ini jalanan banjir katanya kan. Terima kasih, luar biasa ya. Jadi terima kasih untuk kelasnya. Izin kita tutup saja dengan doa ya Bu ya. Boleh ya? Iya, boleh Iya. Ibu. Ayo, mari kita adik-adik, mari kita doa bersama mengakhiri kegiatan kita ini menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bu Rini. Sampai jumpa hari Senin Ya, adik-adik. terima kasih Ibu. Iya. Salam. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Udah, ayo.